Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan cara kerja dari kode MATLAB yang terdapat dalam 5 problem yang terdapat dalam question. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfiatul Zahra Putri Islami, NPM 240310101006. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Hafiz dari NPM 2403101021. Perkenalkan, nama saya Rika Rivaldi dengan NPM 24127. Perkenalkan, nama saya Pentakbar Maulana dengan NPM 24135. Hello everyone, my name is Shoaib Hassan. My NPM is 240-310-10270. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaviani dengan NPM 24096. Perkenalkan, nama saya Fahya Safana dengan NPM 24129. Perkenalkan, nama saya Karunia Ananda Putri dengan NPM 24107. Kami akan menjelaskan cara kerja kodenya urut dari problem yang pertama, yaitu problem 6. Untuk problem 6, dimulai dari listingan yang pertama, yaitu function dt per dt sama dengan thanks t kecil t besar. Itu maksudnya membuat fungsi tangki, yaitu dengan menginput t kecilnya itu sebagai waktu dalam menit dan t besarnya itu sebagai vektor suhu. Lalu untuk listingan yang kedua, ini menampilkan variabel-variabelnya, yaitu yang berupa W besar yaitu laju alir, lalu OA yaitu koefisien perpindahan panas, CP adalah kalor jenis, lalu T steam yaitu suhu steam atau pemanas, lalu 6T yaitu jumlah tangki, dan T0 yaitu suhu masuk atau suhu awal. Lalu selanjutnya dt per dt sama dengan 6 tanks 1, yaitu berupa outputnya, yaitu membuat vektor yang berisi 0, lalu panjang jumlah tangkinya. Kemudian yang kelima yaitu for C, berfungsi sebagai looping, yaitu pengulangan indeks tangkinya, yaitu tangki pertama, 2, dan 3. Lalu untuk if-nya, untuk kondisi tangki pertama, yaitu rumusnya sebagai berikut. Yang ada di listingan yang ke-8. Lalu lanjut untuk ke tangki yang kedua yang ada di listingan yang ke-10, lalu N, atau untuk penutup if dan for. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Kemudian ada clear CLG. Clear sendiri yaitu fungsinya untuk menghapus semua variabel yang tersimpan di dalam workspace dalam MATLAB. Kemudian ada CLG untuk membersihkan tampilan command window. Tujuannya agar tidak ada data lama yang memengaruhi hasil simulasi. Kemudian ada variabel global WVAMCP T steam 6 tanks T0. Variabel ini global digunakan agar variabel-variabel ini diakses oleh fungsi lain, khususnya fungsi tanks. Variabel ini akan dipakai dalam persamaan diferensial di dalam menentukan sebuah tangki. Kemudian ada kode num tanks sama dengan 3, yaitu artinya menyatakan bahwa setiap terdiri dari 3 tangki yang saling terhubung. Artinya tank tersebut berjumlah 3. Kemudian ada lagi mendefinisikan parameter W sama dengan laju aliran massa fluida, satuannya kilogram per menit, yang berjumlah 100 kg per menit. Kemudian ada UA yaitu koefisien perpindahan panas total, satuannya K per menit kali derajat Celcius, yaitu berjumlah 10 kilojoule per min kali C. Kemudian ada M yaitu massa fluida di setiap tangki, yaitu satuannya kilogram.
dengan jumlah 1000 kg. Kemudian ada CP yaitu kapasitas panas fluida, eh, satuannya kJ per kilogram kali derajat Celcius yang berjumlah 2 kilojoule per kg kali C. Kemudian ada T steam yaitu temperatur steam pemanas yaitu satuannya C. Kemudian ada T0 ke- yaitu temperatur awal fluida satuannya derajat Celcius dengan jumlah 20 derajat Celcius. T initial once num tanks yaitu untuk membuat vektor kolom berisi angka 1 sebanyak jumlah tangki dikalikan T0 yaitu semua tangki berawal pada suhu 20 derajat Celcius sehingga dihasilkan T initial sama dengan 20 perbanding 20 perbanding 20 T span yaitu simulasi yang dijalankan dari 0 sampai 90 menit yang berjumlah 0,90. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan orde 45 T sama dengan orde 45 yaitu ada at tanks, T span, T initial. Kemudian orde 45 untuk solver numerik untuk persamaan diferensial biasa atau ODE. Tanks fungsi yang berisi model matematika sistem tangki. T span rentang waktu simulasi. T initial yaitu kondisi awal temperatur. Outputnya T adalah vektor waktu. T kecil yaitu vektor waktu. T besar matriks temperatur. Kolom pertama temperatur tank pertama dan selanjutnya. Untuk plot T kecil, T besar dan line width 1,5 memplot temperatur setiap tangki terhadap waktu. Line width mempertebal garis grafik. Memberi label dan keterangan grafik X label yaitu sama dengan time satuannya menit, Y label yaitu temperatur satuannya Celcius, kemudian ada legend untuk tangki pertama, kedua dan ketiga, ada grid on, kemudian ada X label, label sumbu X, keterangan waktu, label Y untuk keterangan temperatur, untuk legend untuk keterangan tiap kurva, kemudian ada grid on yaitu untuk menampilkan garis bantu agar grafik lebih mudah dibaca. Berikut adalah grafik dari problem 6 yang menampilkan kurva tank 1, tank 2, dan tank 3. Oke, next. Selanjutnya itu ada di problem 7. Yang pertama ada file rhs7.m. Di sini merupakan persamaan atau rumus yang digunakan dalam solusi numerik yang berisi ada function y dot sama dengan rhs7, kemudian global ini untuk supaya variabel dapat digunakan dalam semua file, kemudian ada y.041, kemudian ada 4 persamaan yaitu y1, 2, 3, dan 4, di mana y1 itu merupakan konsentrasi, y2 merupakan gradien konsentrasi, sedangkan y3 dan y4 merupakan variabel tambahan untuk metode shooting dalam correction Newton-Raphson. ANY dulu. ANY. Kemudian di dalam file anyl7.m di sini ada persamaan atau rumus yang digunakan dalam solusi analitik. Seperti sebelumnya, fungsi global itu digunakan supaya variabel dapat digunakan dalam semua file. Kemudian ada persamaan L kali SQRT atau merupakan fungsi akar untuk K per DAB. Kemudian memasuki listing utama, di sini ada fungsi clear, CLC, dan format short E, di mana fungsi tersebut cara kerjanya adalah untuk membersihkan workspace dari perhitungan sebelumnya, kemudian untuk membersihkan command window, dan menampilkan angka dalam notasi ilmiah. Contohnya 10 pangkat min 12 menjadi dalam bentuk 1 E min 12.
Untuk fungsi global LK, DAB, JAO, alpha itu berfungsi supaya variabel dapat digunakan dalam file lain yang berisi persamaan. Selanjutnya ada beberapa parameter fisik yang digunakan dalam question ini. Ada panjang katalis, konsentrasi awal, laju reaksi, dan koefisien difusi. Selanjutnya, untuk fungsi alfa sama dengan 0, di sini merupakan fungsi untuk tebakan awal shooting parameter, di mana tebakan awal gradien konsentrasi di Z adalah sama dengan 0. Kemudian terdapat error sama dengan 1, count sama dengan 0, fungsi while error lebih besar dari 1, E-12, dan count kurang dari 100, di mana di sini berarti loop itu akan berhenti apabila nilai errornya sudah sangat kecil, atau maksimal adalah 100 iterasi. Selanjutnya ada initial condition vector atau vektor kondisi awal, di mana fungsi ini dia akan memanfaatkan file dari rhs7.m tadi yang berisi 4 persamaan, di mana vektor Y0 merupakan kondisi awal, variabel Y1 merupakan konsentrasi, Y2 merupakan gradien konsentrasi, Y3 bernilai 0 dan Y4 bernilai 1, di mana keduanya merupakan variabel tambahan yang digunakan untuk metode shooting dalam koreksi Newton-Raphson. Selanjutnya ada integrasi OD, di mana TSPAN sama dengan 0 dan L. Ini merupakan batas integrasinya. Batas awalnya berupa 0 dan batas akhirnya berupa L. Selanjutnya ada ZY sama dengan ODE45 at RHS7 TSPAN Y0. Integrasi OD sendiri dipakai untuk menghitung profil konsentrasi dan gradiennya dari Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan L berdasarkan tebakan awal gradien berupa alfa. Z sendiri merupakan posisi dalam katalis, sedangkan Y merupakan solusi numerik konsentrasi. Kemudian ada fungsi N sama dengan length dalam kurung Z. If Y N,4 sama dengan 0, display Newton method violet derivative is 0, break N. Maksudnya apabila nilai Y N,4 itu sama dengan 0, otomatis metode Newton yang kita gunakan itu gagal, sehingga dia langsung saja di break, karena kalau diteruskan juga tidak akan mendapatkan hasilnya. Alasan gagal karena metode Newton-Raphson gagal karena gradien ujung tidak sensitif terhadap perubahan alfa, sehingga koreksinya tidak bisa dilakukan. Selanjutnya ada koreksi Newton-Raphson, seperti yang saya bilang tadi, apabila nilai N4 di situ 0, otomatis karena dia di situ berperan sebagai penyebut, maka apabila dia bernilai 0, hasilnya akan menjadi error, sehingga koreksi Newton-Raphson tidak akan berjalan. Kemudian ada alpha mean error sama dengan abs error untuk menghitung error, kemudian count sama dengan count plus 1 untuk iterasi, n mencegah loop tak berujung. Selanjutnya ada results. Ini untuk menampilkan hasil. Jadi result sama dengan 0, n,4 itu akan menampilkan untuk fungsi tabel kosong dengan jumlah baris itu n sama dengan z dan jumlah kolom sama dengan 4. For KK sama dengan 1 banding n, di mana loop akan berjalan dari titik awal Z0 menuju ke titik akhir Z sama dengan L. Pos sama dengan Z dalam kurung KK, ini merupakan nilai Z pada titik hingga KK. Kemudian untuk result KK1, ini merupakan nilai Z, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk result KK2 ini merupakan nilai konsentrasi analitiknya. Kemudian untuk result KK3 ini merupakan nilai konsentrasi numeriknya. Sedangkan untuk result KK4 ini merupakan hasil selisih antara solusi analitik dan solusi numerik yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding. Kemudian YN, dan bagian ini akan menyusun hasil solusi analitik dan numerik pada setiap posisi dalam katalis serta menghitung selisihnya untuk evaluasi keakuratan metode numerik. Kemudian ada display, position, analytical, integrated, dan difference. Ini merupakan tampilan untuk
tabelnya, di mana kolom paling kiri akan terisi oleh position, di mana itu merupakan nilai Z. Kemudian di kolom sebelahnya terdapat analytical yang merupakan konsentrasi analitik. Selanjutnya ada integrated, di mana dia berisi konsentrasi numerik, dan difference merupakan selisihnya. Display result maka akan menampilkan tabelnya. Kemudian plot di sini untuk grafik 2 dimensi, di mana yang pertama kita menggunakan satu data X dan 2 data Y. Yang pertama itu result 1, result 2, R. Ini berarti data X berupa Z dan data Y berupa konsentrasi analitik menggunakan grafik berupa garis berwarna merah. Kemudian untuk yang kedua itu ada result 1, result 3, OB, yang artinya yang kedua itu sumbu X-nya berupa nilai Z dan sumbu Y-nya berupa nilai numerik dengan menggunakan titik-titik berwarna biru. Kemudian title untuk menampilkan judul grafik berupa difusi pereaksi inside katalis. X label dan Y label itu untuk penamaan sumbu, di mana sumbu X itu adalah XM dan sumbu Y adalah konsentrasi. Kemudian legend itu untuk menampilkan datanya, yaitu data analitik dan numerik. Grid on untuk menampilkan hasil plot 2 dimensi. Selanjutnya ada tambahan untuk plot 3 dimensi, di mana dia bersifat opsional. Jadi itu ada membuat sumbu Y dummy untuk permukaan dengan fungsi Y lin space 0,20 untuk sumbu Y. Kemudian fungsi Y, ZZ untuk mesh grid, untuk grid posisi Z dan Y. Kemudian C number untuk arithmet Y 1,1 length Y. Dan C analitik sama dengan arithmet arithum at analit 7, Z 1 length Y untuk solusi analitik, di mana profil C, Z, numerik atau analitik disalin ke arah Y supaya dapat membentuk permukaan atau surface. Kemudian untuk menampilkan plot 3 dimensinya ada surface numerik, figure, surf, YY, ZZ, C number. Untuk permukaan konsentrasi numerik, di mana makin tinggi permukaan, maka konsentrasinya akan semakin besar. Kemudian fungsi terakhir untuk shading, color bar, title, X label, Y label, Z label, dan view itu untuk mengatur tampilan dari grafik 3 dimensi tersebut. Nah, ini adalah hasilnya dari di mana sumbu X-nya merupakan XM dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi, dan garis melengkung berwarna merah itu merupakan data dari konsentrasi analitiknya, dan titik-titik berwarna biru ini merupakan data dari konsentrasi numeriknya. Terima kasih. Selanjutnya untuk problem 8 akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, now I gonna explain MATLAB modeling of batch distillation. The purpose to model batch distillation using vapor pressure, liquid equilibrium, and different equation, and solve numerically in MATLAB. So this model has two functions. One is calculates equilibrium temperature, and the second one is calculates change of liquid amount with composition. Both functions are thermodynamically linked. So now I'm gonna explain the code. So for the function f is vapor press, we input the temperature and output PLE residual. The key step is binary mixture assumed x1 plus x2 is equal 1. Vapor pressure calculated using Antony equation, and the equilibrium constant Ki is equal P cat by I by P, and PLE condition is K1 x1 plus K2 x2 is equal 1. Up, little up.
And now calculate liquid hold-up changes with composition during distillation. So X is equal liquid phase mole fraction, L is equal liquid amount. The K operation is Colts-Webb press, M get equilibrium temperature, computes vapor pressure and K values. The applied batch distillation differential equation is dL by dx, L by x K minus 1. So this shows how liquid decrease as the more volatile component vaporize. So now connection between the two function up, little up. Two function. So provides equilibrium temperature and BLE and mass balance. So together they simulate real batch distillation behavior. Its end. Udah. Done. Now Selanjutnya ada listing terakhir di problem 8 yang bernama file name prop 8 binary batch distillation. Yang pertama ada clear, digunakan untuk menghapus seluruh variabel yang tersimpan di memori MATLAB agar tidak mempengaruhi perhitungan yang akan dilakukan. Kemudian ada CLC untuk membersihkan tampilan command window sehingga hasil outputnya mudah dibaca. Kemudian ada global A, B, C, P, dan T guess, di mana global ini digunakan agar variabel A, B, C, P, dan T guess dapat diakses oleh file lain yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi tanpa global ini MATLAB akan menganggap variabel di setiap file itu berdiri sendiri. Kemudian ada konstanta untoin, ada 3 konstanta A, B, C, di mana pada baris pertama itu adalah konstanta dari benzena, dan pada baris yang kedua itu adalah konstanta dari toluen. Kemudian pada listing nomor 18 itu adalah tekanan yang dikali dengan 760 untuk mengonversi tekanannya dari ATM ke mmHg, karena konversinya di Antoin itu menggunakan satuan mmHg. Kemudian ada L0, initial liquid moles, di mana itu menentukan jumlah mol cairan awal di dalam still. Jadi nilai ini menjadi kondisi awal untuk penyelesaian ODE. Kemudian mole fraction of toluen, X start-nya itu adalah 0,40, yaitu menunjukkan fraksi mol toluen awal di dalam cairan, dan X final-nya adalah 0,80 yang menentukan fraksi mol toluen akhir yang ingin dicapai sesuai dengan pertanyaan yang ada di question. Kemudian selanjutnya ada T-guess, itu adalah tekanan awal suhu untuk metode numerik F0. Jadi ini adalah tebakan yang dipilih di antara titik didih benzen dan toluen agar proses iterasinya stabil. 80,1 ini adalah titik didih dari benzena, dan 110,6 itu titik didih dari toluena. Selanjutnya ada XSPAN sama dengan X start, X final, di mana itu digunakan untuk mendefinisikan rentang integrasi variabel bebas X2 pada solver ODE. Jadi solver akan menghitung solusi mulai dari X2 sama dengan X start hingga X2 sama dengan X final, dengan X2 diperlakukan sebagai variabel bebas yang berubah selama proses. Jadi sepanjang rentang tersebut, solver ODE ini menghitung perubahan variabel sistem secara bertahap sesuai perubahan fraksi mol cairan. Kemudian untuk soft ODE-nya, X, L itu sebagai hasil keluaran, di mana OD45 itu adalah solver ODE di MATLAB yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Solver ini memakai metode Runge-Kutta orde 4 hingga 5. Kemudian distill itu untuk mendefinisikan turunan DL per DX, yaitu hubungan antara perubahan jumlah mol cairan
XL terhadap perubahan fraksi mol cairan X2. Untuk expand-nya ini menyatakan rentang integrasi variabel bebas X2, yaitu nilai dari nilai awal hingga nilai akhir fraksi mol cairan. Untuk L0-nya adalah kondisi awal, yaitu jumlah mol cairan di dalam stil pada saat X2 sama dengan X start. Kemudian untuk plotnya itu plot XL, R, line width, dan 1,5. Untuk X itu data sumbu X yang isinya adalah fraksi mol soluen. Kemudian L itu data sumbu Y yang berisi jumlah mol cairan di dalam stil. R itu untuk warna garisnya, di mana di sini itu memakai warna merah, jadi tingkatannya R, red. Kemudian line width itu properti untuk ketebalan garis grafik. Dan angka 1,5 adalah nilai ketebalan garisnya. Kemudian titelnya untuk memberikan judul pada grafik yaitu batch distillation. X labelnya memberi keterangan pada sumbu X sebagai fraksi mol soluen dan Y labelnya memberikan keterangan sumbu Y sebagai jumlah mol cairan. Dan grid on untuk menampilkan grid pada grafik agar pembacaan nilai lebih mudah. Kemudian untuk save output sama dengan XL itu menggabungkan vektor X dan L menjadi satu matriks 2 kolom untuk disimpan. Kemudian save itu menyimpan hasil perhitungan ke dalam file text batch.dat agar dapat digunakan untuk analisis atau pelaporan. Nah, ini adalah hasil run atau hasil grafik dari listing yang telah dijelaskan tadi. Hasil grafik dari batch distillation di mana tadi sumbu Y berisi mol of liquid dan sumbu X berisi dari mol fraction toluenan. Dengan iterasi yang startnya dari 0,4 hingga X finalnya itu 0,8. Selanjutnya di problem 9 itu ada 3 file. Yang pertama itu ada react-m. Di sini itu berfungsi untuk menghitung seberapa cepat reaktan A habis dan produk C yang terbentuk, suhu dan tekanan berubah saat berat katalis bertambah. Alasan mengapa file ini penting, kalau misalnya tanpa file ini, MATLAB tidak akan berjalan, jadi integrasi dan grafik tidak bisa dibuat. Terus selanjutnya, percent file name, ResM, dan differential equation for reaction model. Bagian ini hanya memberi tahu bahwa file bernama ResM dan isinya digunakan untuk menghitung model reaktor memakai persamaan diferensial. Kemudian function dir sama dengan react w, var. Baris ini tuh membuat fungsi bernama react. Fungsi ini dipakai oleh solver Ode seperti Ode 45 untuk menghitung perubahan variabel reaktor. W sendiri itu merupakan berat katalis, var itu variabel yang berubah di dalam reaktor. Variabel yang digunakan itu ada 3, var1 sama dengan X, di mana X itu menunjukkan berapa banyak reaktan yang sudah bereaksi, var2 sama dengan T itu sama dengan menunjukkan suhu pada reaktor, var3 sama dengan Y sendiri itu menunjukkan tekanan relatif di dalam reaktor. Kemudian ada global TA, del H, CPA, FA0. Jadi global di sini berfungsi untuk mengambil nilai konstanta yang sudah didefinisikan di program utama, di mana TA merupakan suhu lingkungan, del H merupakan panas reaksi, CPA merupakan kapasitas panas campuran, dan FA0 merupakan laju alir mol awal reaktan A. Terus kemudian ada perhitungan konstanta laju reaksi, di mana K sama dengan 0,5 dikali eksponen 5032 dikali 1/450 dikurangi 1 dibagi dengan suhu. Baris ini berfungsi untuk menghitung kecepatan reaksi. Jika suhunya naik, maka nilai K juga ikut naik, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Kemudian ada perhitungan faktor konsentrasi.
Tem sama dengan 0,271 dikali 450 dibagi T dikali Y dibagi 1 dikurangi 0,5 dikali X. Bagian ini untuk menghitung faktor untuk menentukan konsentrasi gas di reaktor yang dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan juga perubahan jumlah mol akibat reaksi. Kemudian ada perhitungan konsentrasi zat, yaitu ada Ca dan Cc. Ca itu merupakan konsentrasi reaktan A, makin kecil yang dimana konsentrasi reaktan A ini akan semakin kecil saat reaksi berjalan. Sedangkan Cc merupakan konsentrasi produk C, di mana makin besar saat reaksi berjalan. Kemudian ada perhitungan Kc. Kc merupakan kesantar keseimbangan. Baris ini menunjukkan pengaruh suhu terhadap keseimbangan reaksi. Kemudian ada perhitungan laju reaksi, di mana Ra sama dengan min K dikali Ca pangkat 2 dikurangi Cc dibagi Kc. Kemudian kemudian menampilkan der sama dengan zeros 3,1. Baris ini menyiapkan tempat untuk menyimpan perubahan konversi, perubahan suhu, dan juga perubahan tekanan. Kemudian ada der 1, der 2, dan der 3. Itu yang kalau misalnya der 1 itu merupakan perubahan konversi yang dimana konversi akan bertambah seiring reaktan bereaksi sepanjang katalis. Der 2 itu merupakan perubahan suhu. Perubahan suhu ini berubah karena perpindahan panas dengan lingkungan dan juga panas yang dihasilkan atau diserap oleh reaksi. Kemudian ada der 3. Der 3 itu menunjukkan perubahan tekanan, yang dimana tekanan akan menurun sepanjang reaktor karena perubahan jumlah mol gas dan juga perubahan suhu. Kemudian ada N yang menandai bahwa fungsi reak sudah selesai. Selanjutnya ada problem 9, di mana dia itu fungsinya untuk mengatur reaktor M dan menghitung perubahan X, T, Y dari awal hingga akhir dan membuat grafik. Jadi yang pertama itu ada set parameter, di mana dia itu untuk mengatur parameter apa saja yang akan dihitung. Yang pertama itu ada TA, merupakan temperatur lingkungan, delta panas reaksi, CPA kapasitas panas reaktan, FAO laju alir mol awal. Selanjutnya untuk menetapkannya itu pada TA nilainya 500, delta min 40.000, dan CPA-nya 40, FAO-nya 5. Selanjutnya untuk menentukan kondisi awal, di mana itu merupakan kondisi awal pada W0. W itu merupakan berat katalisisnya. X sama dengan 0,0, artinya konversi awalnya itu 0. T merupakan suhu, yaitu 450 Kelvin. Y merupakan tekanan ternormalisasi, yaitu 1,0. Var 0 ini akan menjadi input untuk ODE 45. Selanjutnya, untuk menetapkan tentang integrasi. Wispan, yaitu 0 sampai 20. Di mana W0 itu merupakan V awalnya dan 20 kg itu merupakan katalis akhirnya. Selanjutnya untuk menjalankan integrasi numerik. Ini merupakan bagian penting karena ODE solver ini merupakan ODE yang akan dijalankan oleh MATLAB. React merupakan fungsi untuk memanggil react M, Wispan yaitu rentang yang akan di-run dari 0 sampai 20. Var O merupakan kondisi awal. Outputnya yaitu W, yaitu hasil integrasi, dan var yaitu matriks yang berisi XT, TW, dan YW. Selanjutnya untuk menghitung temperatur ternormalisasi, yaitu temperatur dibagi dengan 1000. Kenapa kok dibagi 1000? Karena agar skalanya itu cocok dan bisa dipasangkan untuk grafik X dan Y. Selanjutnya membuat grafik hasil simulasi yang dimana var 1 yaitu
konversi X yang merupakan berwarna merah, var 3 merupakan tekanan ternormalisasi atau Y yang merupakan berwarna hijau, TT merupakan T per 1000 yaitu berwarna biru. Selanjutnya untuk memberi judul dan label, yaitu pada judulnya itu bernama reaktor model, dan garis X-nya itu merupakan W. W itu merupakan katalis, dan legend itu merupakan sesuatu yang ditunjukkan oleh kurvanya. Selanjutnya yaitu conv M, di mana yaitu fungsinya untuk menghitung berapa banyak A dan C sebenarnya di reaktor dan untuk dibuat grafik konsentrasi. Yang pertama itu untuk mengambil variabel hasil ODE, yang pertama X yaitu variabel 1, Y variabel 3, dan T variabel 2. Var ini merupakan matriks hasil integrasi, yaitu dia merupakan kolom-kolom hasil ODE, X, D, dan Y. Maka X variasi 1 merupakan konversi, T variasi 2 merupakan kolom temperatur, Y variasi 3 merupakan kolom tekanan ternormalisasi. Selanjutnya untuk menghitung konsentrasi total, yaitu menggunakan garis konsentrasi total gas yaitu CT dari persamaan CT sama dengan 0,271 dikali 450 per T dikali Y dikali 1 per 1 min 0,5 X. Selanjutnya untuk menghitung konsentrasi A dan C, yaitu menggunakan hubungan stoikiometri, yang dimana A yaitu 0,5 C. Fraksi mol A yaitu Ca sama dengan 1 min X. Fraksi Cc yang merupakan fraksi mol C merupakan 0,5 X. Selanjutnya untuk membuat grafik konsentrasi, yaitu dengan membuka jendela baru. Setelah itu pada Ca itu menggunakan kurva berwarna merah dan Cc menggunakan kurva berwarna hijau. Selanjutnya pengaturan pada grafiknya itu untuk X-lim itu merupakan sumbu X, yaitu dari 0 hingga 20. X merupakan berat katalis, Y-lim itu merupakan konsentrasi dalam rentang. Rentangnya yaitu 0 hingga 0,3. Setelah itu memberikan judul dan label, judulnya yaitu konsentrasi, X label itu merupakan berat katalis, dan Y label itu merupakan konsentrasi. Ini merupakan grafik dari problem 9. Grafik pertama ini menunjukkan perubahan konversi reaktan A, tekanan normalisasi, dan juga temperatur terhadap berat katalis di dalam reaktor. Konversi meningkat seiring bertambahnya berat katalis karena kontak antara reaktan dan juga katalisnya semakin lama, sehingga reaksi berlangsung lebih jauh. Terus yang berwarna hijau itu merupakan tekanan ternormalisasi. Tekanan ternormalisasi mengalami penurunan akibat adanya hambatan aliran gas saat melewati bed katalis, sehingga temperatur reaktor meningkat. Temperatur reaktor ini ditunjukkan dengan yang berwarna biru karena reaksi bersifat eksoterm dan laju reaksinya masih tinggi. Kemudian kenaikannya melambat karena berkurangnya laju reaksi serta adanya perpindahan panas ke lingkungan. Temperatur ditampilkan di dalam bentuk T dibagi 1000 karena agar skala grafik itu sebanding dengan variabel lainnya, sehingga dapat ditampilkan dalam satu plot. Selanjutnya ini ada grafik kedua yang menunjukkan perubahan konsentrasi reaktan A dan produk C seiring bertambahnya berat katalis, yang dimana konsentrasi reaktan A ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah dan konsentrasi produk C ditunjukkan dengan garis berwarna hijau. Grafik ini
yang pada konsentrasi reaktan A mengalami penurunan secara bertahap saat berat katalis bertambah karena reaktan A dikonsumsi untuk membentuk produk C. Sedangkan konsentrasi produk C meningkat seiring reaksi berlangsung karena semakin banyak katalis yang tersedia, maka semakin banyak reaksi yang terjadi sehingga semakin banyak juga produk C yang terbentuk. Sekian dari kami. Selanjutnya akan Jelaskan oleh teman kami, yaitu problem 10. Baik, saya akan menjelaskan tentang problem 10 yang dimana problem 10 ini menjelaskan tentang simulasi pengendalian temperatur sebuah tangki menggunakan kontrol P dan juga PI. Kemudian ini dalam listingan ini saya membuat dua, dua file. Nah, yang di file pertama itu untuk yang di temp.dyn_m itu untuk mendefinisikan persamaan diferensial secara menggunakan model sistematis. Kemudian di file problem 10 itu kita itu menjalankan simulasinya dengan memanggil OD solver dan juga nanti akan membuat grafiknya di file tersebut. Kemudian yang pertama yaitu function. Nah, di function sendiri itu berfungsi untuk memanggil T-dot ini itu yaitu berfungsi sebagai untuk turunan terhadap waktu dan temp_dyn sendiri memanggil waktu dan juga vektor dan T besar itu vektor state. Kemudian untuk di global sendiri untuk memanggil variabel-variabel seperti keysep, tau, kc, tsep, dan on off. Nah, di fungsi-fungsi ini itu seperti sebelumnya kayak keysep itu yaitu bermakna panas panas dasarnya, heat inputnya, dan di tout itu sendiri itu dead time, dan di tout itu waktu integrasi, dan kc sendiri itu gain controller yang sebagaimana untuk menilai kontrolnya, dan TS tsep PT itu sebagai temperatur target, dan on off itu untuk menjalankan eh, menggunakan P saja atau menggunakan keduanya. Kemudian di if kurang dari 10 dan tinlet sama dengan 60 itu maknanya T kurang dari 10 itu berarti suhu tersebut yang masuk itu 60 derajat Celcius. Nah, kemudian apabila T itu lebih dari 10 menit, lebih dari 10 menit itu suhunya itu turun ke 40 derajat Celcius. Ini dikarenakan karena ada gangguan dari luar. Kemudian masuk ke rumus selanjutnya, yaitu di kin sama dengan ki sep pt, yaitu ditambah kc dikali t sep pt min t3 terus ditambah on off plus kc atau terus dibagi tau t dan dikali t4. Nah, ini itu rumus yang dijelaskan di eh, question. Jadi itu ini itu menunjukkan rumus diferensialnya. Kemudian kemudian kan T1, T2, T3 itu apa? Nah, di T1 sendiri itu artinya itu temperatur tangkinya sendiri itu. Kemudian T2 itu berarti temperatur outlet saat keluar dari outletnya itu. Kemudian di T3 itu temperatur terukurnya, jadi sensornya lah. Kemudian di T4 itu errornya. Kemudian masuk ke row 0. Kemudian di row 0 sendiri itu untuk menyiapkan vektor turunannya nanti akan terdiri dari 4 vektor. Nanti itu ada
vektor untuk selanjutnya, yaitu ada row 1 di mana rumusnya sendiri itu 500 dikali tin let min T1 ditambah kin per 4000 dibagi 4000. Nah, di rumus tersebut itu menjelaskan tentang turunan dari, kan ini kan row 1 berarti menjelaskan integral dari suhu dari tangkinya. Kemudian saat di row 2 ini menjelaskan tentang di pengukuran di suhu outletnya. Dan untuk yang row 3 ini menjelaskan di di sensornya. Jadi nanti akan menjelaskan di sensor, dan di row 4 nanti akan menjelaskan di errornya. Kemudian lanjut ke problem 10. Nah, di problem 10 ini nanti kita akan melakukan run-nya nanti akan di sini, dan sama seperti sebelumnya global nanti akan diinput sesuai yang tadi disebutkan sama. Kemudian untuk parameternya sendiri yaitu ada shape sama dengan 1 pangkat 4. Ini maksudnya 1 kali 10 pangkat 4. Dan taut yaitu 1, kemudian taut 2, dan t-set itu 80. Kemudian ini untuk problem ini itu untuk nanti itu akan menginput KC dan juga on off. Nah, KC sendiri itu kemampuan untuk mengontrol mengontrol suhunya di controllernya nanti, dan on off itu nanti akan diinput. Jika kita input 0 maka itu akan menggunakan P saja, dan apabila di input 1 nanti itu akan menggunakan P dan juga I. Nah, di time span sendiri itu eh, yang pertama itu kan ada to. Nah, to itu yang berarti itu kondisi awal sistem. Kondisi awal sistem itu punya 0. Terus kemudian di Tevin itu berarti kan waktu akhir simulasi. Dan terakhir ada T-span itu rentang waktu. Jadi dari 0 sampai 200 menit. Kemudian sama ini masukkan rumus sebelumnya dari itu tadi. Berarti kan yang di itu berarti kan tak di pertama kan 80 knot, berarti itu di fit suhu di tangki itu sebesar 80, dan di outlet 80, dan di sensor 80, dan errornya itu 0 derajat. 0. Terus kemudian langsung ke rumus pengoperasiannya, yaitu kita menggunakan ODE 45 untuk menyelesaikan perhitungan di problem ini. Jadi kita itu akan menginput vektor suhu, T kecil, vektor suhu, dan nanti T-nya ini akan menghasilkan matriksnya, matriks solusi suhu. Dan nantinya akan membuatkan grafik tabel, yaitu perbandingan suhu dan juga waktu. Dan nanti akan dijelaskan di plot hasil ini dengan figur. Ini plot yang digunakan untuk membuat grafik penjelasannya. Ini bisa di run. Nah, sesuai di contoh sampling di soal itu ada 500. KC-nya ada 500, dan dia itu menggunakan kontrol P dan I. Maka diketik 1, maka hasilnya akan membentuk grafik. Nah, grafiknya sebagai berikut. Grafik ini berarti untuk yang garis merah panjang tanpa terputus ini itu berarti temperatur pada tangki.
yang dimana ini ada contoh. Ini kan ada saat waktunya itu 27,3 menit, itu berarti suhunya itu berarti 85,1 pada tangki. Kemudian saat pada saat 28,6 menit berarti suhunya 85,7. Nah, ini pada outlet temperatur, karena ini grafiknya di outlet temperatur, dan juga untuk eh measure temperatur juga sama. Apabila di apabila waktunya itu di 33,5 berarti suhunya itu nanti akan di 85,2. Mungkin bisa dilanjut ya. Baik, selanjutnya ada sedikit penambahan dari problem 8 yang akan disampaikan oleh teman saya sebagai berikut. Okay, today I will explain MATLAB function named batch distillation. So this code is used for model batch distillation by solving a different equation. It combines vapor-liquid equilibrium, Anthony's equation, and material balance to describe how the liquid changes with composition during distillation. So for the first code, function dl dx is equal distill xl. So we will input x, which is mole fraction of the liquid phase. L is equal number of moles of liquid remaining in the still. Output will get dl dx. This is rate of changes of liquid amount with respect to composition. Next, global ABCPT guess x2. That means global variable used throughout the program. ABC is anatomic constant. P refers to system pressure. T guess refers to initial guess for temperature. X2 refers to stored mole fraction used in vapor pressure calculation. Next, mole function storage. X2 is equal x. Here the liquid mole fraction is stored in x2. These values later used inside the vapor pressure balance function. Then temperature calculation. T is equal F0 vap press T guess. It means the F0 function is used to find the temperature, and it solves the vapor pressure balance equation, and this temperature corresponds to the bubble point temperature, which is mixture at the pressure P. Then the line Pi 10 to the power a minus b dot per T plus C bracket. It means Anatoly's equation to calculate the vapor pressure. It calculates the vapor pressure in millimeter height Hg of each component at temperature T. Then equilibrium constant calculation, percentage of vapor pressure mm in Hg. This is K, which represents equilibrium constant. Ki is equal P initial by P. The next differential equation, dl dx is equal L by x2 per bracket K2 minus 1. This refers the main differential equation of the batch distillation. It shows how the liquid amount decreases as a composition changes. The term K2 minus 1 indicates separation based on volatility difference between components.
and the function is int. So in the calculation, we can say this MATLAB function models batch distillation behavior by computing temperature from vapor pressure balance, applying Antonis equation, and solving differential equation by Antony equation. So this type of code help to predict how composition and liquid amount changes during the batch distillation. Done. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.